Christ to the world, let the message ring. Peace and love in the song we sing. Every heart, every hand, every land. Christ to the world, the promise will stand. Peace and love in the song we sing. Every heart, every hand, every land. Christ to the world, the promise will stand. Oke, jadi pertanyaan berikutnya ya, apakah salah untuk memikirkan tentang hubungan seksual walaupun kita tidak benar melakukannya? Ya, pertama-tama izinkan saya menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk seksual. Ya. Seks adalah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tidak hanya memberikan kelanjutan ras manusia melalui anak-anak, tetapi juga memberikan kenikmatan fisik dan emosional. Ikatan intim melalui seks adalah salah satu hadiah terbesar dari Tuhan untuk kita. Tuhan menetapkan perkawinan atau pernikahan sebagai hubungan yang sakral di mana seks seharusnya dinikmati. Itu adalah salah satu pemberian terbesar Tuhan bagi pria dan wanita. Di luar pernikahan itu adalah salah. Ya, so no sex without marriage, ya, tanpa menikah, ya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan Anda secara spesifik. Ya, salah untuk memikirkan tentang berhubungan seks dengan seseorang yang bukan suami atau istri. Yesus menunjukkan bahwa dosa tidak hanya ada dalam perbuatan lahiriah, tetapi juga dalam pikiran dan hati. Dia berkata, "Kamu telah mendengar firman, janganlah berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Matius 5 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Sebelum berzina menjadi perbuatan lahiriah, itu sudah dimulai di hati. Anda tidak bertanya tentang bagaimana mengatasi pikiran yang penuh nafsu, tetapi saya akan memberikan beberapa saran. Yang pertama-tama, kita harus menyadari bahwa kebanyakan budaya di seluruh dunia sangat dipengaruhi oleh seks. Televisi, film, majalah, iklan, dan pemasaran, semuanya menggunakan seks untuk menarik perhatian pemirsa. Kita tidak bisa melarikan diri dari biara. Namun, kita bisa mengontrol banyak hal yang masuk melalui mata dan telinga kita. Seseorang pernah mengatakan bahwa kita tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa mencegah mereka membangun sarang di rambut kita. Kita akan terpapar pada budaya yang penuh seks, tetapi kita tidak harus berfokus akan terus-menerus memikirkannya. Kita tidak perlu menonton program atau film yang menyalahgunakan seks. Kita tidak perlu membiarkan mereka membangun sarang di rambut kita. Kita bisa berusaha keras untuk memperlakukan anggota jenis kelamin lawan dengan martabat dan rasa hormat. Kita bisa mengontrol mata dan pikiran kita ketika kita melihat atau bertemu dengan orang lain. Alih-alih melihat mereka sebagai objek seks, kita bisa melihat mereka sebagai pribadi yang diciptakan menurut gambar Tuhan. Kita bisa mengontrol kehidupan pikiran kita. Rasul Paulus juga menulis, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, perpikirkanlah semuanya itu." Dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Kita bisa berusaha untuk tidak menempatkan diri kita dalam situasi yang memungkinkan kita menyerah pada godaan. Rasul Paulus juga menulis, "Jauhkanlah dirimu dari pencabulan." Dalam 1 Korintus 6 ayatnya ke-18. Alkitab menceritakan tentang seorang budak muda Yahudi yang bernama Yusuf yang benar-benar lari dari umur ketika istri tuannya menangkapnya dan berusaha memaksanya ke tempat tidur. Saya juga harus menunjukkan bahwa seks bisa disalahgunakan dalam hubungan pernikahan. Biasanya,
Penyalahgunaan terjadi ketika suami memperlakukan istri dengan buruk. Istri bukanlah objek seks untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan suami yang otoriter. Dia adalah pasangan yang setara dan berharga, dan harus diperlakukan sebagai hadiah berharga dari Tuhan. Sebaliknya, istri tidak seharusnya menggunakan seks sebagai alat tawar untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari suami. Tuhan akan membantu kita dalam seluruh aspek kehidupan kita, dan bagaimana kita harus hidup. Kita bisa berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk membantu kita. Dan firman Tuhan berkata, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Oke, jadi dari dalam pertanyaan sebelumnya itu ini ada sedikit hubungannya dengan apakah perceraian itu salah? Oh ya, perceraian itu sebenarnya salah ya. Itu adalah dosa. Pernikahan adalah sakral, pernikahan adalah lembaga ilahi. Setelah Tuhan menciptakan orang tua pertama kita, Adam dan Hawa, kita membaca dalam firman Tuhan, sebab itu seorang laki-laki ya akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dalam Kejadian 2 ayatnya ke-24. Selama berabad-abad perceraian menjadi dibolehkan karena kerasnya hati manusia pada zaman Yesus. Perceraian sudah menjadi hal yang umum. Yesus berkata, telah difirmankannya juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Tetapi siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Di dalam Matius 5 ayatnya 31 dan 32. Sepasang suami istri harus sangat memikirkan dan berdoa sebelum memasuki hubungan pernikahan. Mereka harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah mempertemukan mereka. Kemudian setelah pernikahan, mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan ikatan sakral pernikahan itu. Namun perceraian tetap terjadi. Itu sangat umum di sebagian besar budaya saat ini. Anda dan saya harus sangat berhati-hati untuk tidak menghakimi orang yang bercerai. Kita tidak boleh melempar batu seperti yang telah saya katakan, perceraian adalah dosa. Tetapi begitu juga dengan gosip dan ketamakan, tetapi Tuhan mengampuni dosa. Dia mengampuni dosa perceraian. Seseorang yang bercerai bisa menemukan pengampunan. Kita harus menerima setiap orang tanpa menghakimi. Jadi ada banyak orang itu yang yang selalu diajarkan untuk membenci musuh-musuh kita kan. Jadi apakah hal itu juga salah? Membenci musuh kita itu sebenarnya salah. Ya, karena Yesus selalu mengajarkan kita untuk saling mengasihi ya, even musuh ya. Ajaran Yesus tentang bagaimana kita harus memperlakukan musuh kita itu memang sulit diterima. Tetapi itu adalah kebenaran. Kita harus mengikuti apa yang diajarkan tentang hal ini. Yesus berkata, kamu telah mendengarkan bahwa dikatakan, kasihanilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu, supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Dia membuat matahari terbit bagi orang-orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang adil dan orang yang tidak adil. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa pahala yang kamu terima? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan jika kamu memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya daripada orang lain? Bukankah orang Yahudi juga berbuat demikian? Di dalam Matius 5 ayatnya 41-47. Tidak mudah untuk mengasihi musuh kita. Kita harus meminta Tuhan memberikan kita kasih karunia dan petunjuknya dan membantu kita untuk mengasihi mereka. Kasih Tuhan tidak selektif. Yesus menggunakan contoh matahari dan hujan untuk menggambarkan hal ini. Tuhan mengirimkan sinar matahari kepada semua orang, bukan hanya ke beberapa orang terpilih. Dia menurunkan hujan kepada semua orang, bukan hanya kepada sekelompok orang tertentu. Kasih kita juga tidak boleh selektif. Kita harus mengasihi semua orang. Dan itu tentu saja mencangkup musuh-musuh kita. Kita harus berdoa untuk mereka. Oke. Jadi dengan pertanyaan berikutnya itu mereka kayak sedikit tidak
mengerti dalam ajaran Yesus Ya. yang dibicarakan ya, karena kemungkinan mereka tidak bisa melakukan semua hal yang dikatakan yang untuk kita bisa lakukan. Ya. Jadi bagaimana untuk kita bisa hidup seperti Yesus? Ya, thank you Sharon atas komentar dan pertanyaan Sharon ya. Satu-satunya cara kita bisa dapat melakukan semua hal yang dikatakan untuk kita lakukan adalah dengan mempercayai Yesus sebagai juru selamat kita. Ketika kita berpaling dari dosa kita dan mempercayai Dia datang untuk hidup di dalam kita dan membantu kita. Hanya dengan demikian kita bisa melakukan hal-hal yang dikatakan untuk kita lakukan. Rasul Paulus menulis, "Aku telah disalibkan bersama Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Dalam Galatia 22 ayat 20. Saya akan menjelaskan dengan cara yang sederhana bagaimana kita dapat berpaling dari dosa kita dan mengikuti Yesus ya. Pertama-tama, Tuhan mengasihi Anda dengan kasih yang kekal. Firman Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Namun kita telah berdosa terhadap Tuhan. Alkitab berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah di dalam Roma 3 ayatnya yang ke-23. Kita semua adalah orang berdosa. Dosa-dosa kita telah memisahkan kita dari Tuhan. Namun Tuhan tetap mengasihi kita. Dia telah membuat jalan supaya dosa-dosa kita diampuni. Jalan itu adalah melalui anaknya Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan, karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus Yesus. 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-5. Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Alkitab mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita dan ketika kita masih berdosa. Dalam Roma 5 ayatnya yang ke-8. Untuk menerima pengampunan dosa kita dan hidup yang kekal, kita harus berpaling dari dosa-dosa kita dan menaruh iman serta percaya kepada Yesus dan menerima diri Dia dalam hidup kita sebagai juru selamat dan Tuhan. Kita melakukan ini dengan berdoa, berbicara kepadanya. Firman Tuhan mengatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Di dalam Roma 10 ayatnya yang ke-13. Saya akan berdoa kepada Tuhan, dengarkanlah doa saya dengan seksama. Setelah saya selesai, saya akan mengulangi doa ini satu kalimat pada satu waktu. Saya akan berhenti setelah setiap kalimat untuk memberi Anda kesempatan berdoa bersama dengan saya. Mari kita berdoa. Tuhan yang terkasih, sekarang aku berpaling dari dosaku. Aku menaruh iman dan percayaku hanya kepada Yesus sebagai juru selamatku dan untuk mengampuniku. Mulai hari ini, aku akan mengikuti Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus telah mengasihi aku dan telah datang dalam hidupku. Amin. Mari kita berdoa dan saya akan berikan kesempatan untuk Anda untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan yang terkasih, sekarang aku berpaling dari dosaku. Aku menaruh iman dan percaya aku hanya kepada Yesus sebagai juru selamatku dan untuk mengampuniku. Mulai hari ini aku akan mengikuti Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus telah mengasihi aku dan telah datang dalam hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus telah mengasihi aku dan telah datang dalam hidupku. Amin. Terima kasih telah berdoa bersama saya dan selamat datang dalam keluarga Tuhan. Saya akan mendorong Anda untuk terus berdoa kepada Tuhan setiap hari dan juga membaca bagian dari Alkitab setiap hari. Ini akan membantu Anda untuk tumbuh sebagai pengikut Kristus. Jangan terkejut jika beberapa orang mungkin menganiaya Anda karena Anda mengikuti Yesus. Mintalah Tuhan untuk membantu Anda tetap kuat. Ketahuilah bahwa Tuhan bersama Anda dan akan membantu Anda.
kita telah sampai di akhir program kita. Semoga Tuhan memberkati Anda dan juga Amin. untuk melimpah saat Anda mengikuti Yesus setiap hari. Amin. Saya akan mengucapkan terima kasih kepada Pak Hendrik untuk untuk jawab pertanyaannya dan juga untuk lahir bersama buat hari ini. Sama-sama. Oke, saya mendorong Anda juga untuk mendengarkan lebih program pertanyaan kepada kehidupan yang dibawakan oleh CCTW dan Tirta Media. Sampai jumpa. Bye bye, Tuhan berkati.